Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada suara hujan, mau kuat sedikit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Terima kasih pada pengurusi majelis yang berbahagia, pengurusi dan seluruh ahli jabatan kuasa Masjid Darussalam, imam-imam, bilal, dan seluruh pegawai Masjid Darussalam Kampung Baru, ustadz-ustadz, ustadzah-ustadzah, tuan-tuan dan puan-puan, pecinta-pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kehadirat Allah karena Allah memberi kesehatan kepada kita. Entah yang terakhir berapa bulan ya tidak ceramah di sini. Sehat semua tuan-tuan, ibu-ibu di belakang, ibu-ibu semua sehat tuan-tuan kalian. Alhamdulillah, sehat adalah suatu nikmat pemberian Allah yang patut kita syukuri. Malam ini kita merayakan orang besar. Bukan orang besar di Bintulu, bukan orang besar di Sarawak, bukan orang besar di Malaysia, bukan orang besar di Asia Tenggara, tetapi orang besar seluruh dunia. Malah kebesaran nama orang ini yang kita raihkan malam ini, belum lahir lagi pun tetap dia yang terbesar. Seorang yang dinyatakan khairul bashar, manusia yang terbaik daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa, belum lagi Nabi kita lahir, sampai Nabi kita lahir dan kemudian sampai wafatnya, kemudian setelah wafat sampai sekarang ini, dari sekarang ini sampai hari kiamat, orang yang terbaik tetap dia Muhammad ibnu Abdillah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairul bariyah, sebaik-baik makhluk Allah, makhluk yang manusia, makhluk yang bernama jin, makhluk yang bernama malaikat, makhluk hayawan, makhluk apapun ciptaan Allah termasuk alam ini, matahari, bulan, bintang dan berbagainya, tetap kalah sebab Rasul adalah khairul bariyah,
sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Manusia inilah yang malam ini kita raikan. Tidak diraikan tetap mulia. Saudara raikan tidak menambah kemuliaannya. Saudara tidak meramaikan. Saudara tidak mengakui Nabi Muhammad. Saudara tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengurangi kesempurnaannya, tidak mengurangi kehebatannya, sebab Allah telah seluruh orang-orang, manusia, bahkan malaikat, bahkan Allah sendiri sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Kita tahu dalam dunia ini orang azan susul menyusul, betul kan? Azan habis, ada sambung azan lain. Sambung azan lain maksudnya di negara dan kawasan itu tidak sama, terus 24 jam orang azan. Ketika manusia azan, muadzin azan, maka ada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti tidak pernah putus orang mengucapkan kalimat nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambah lagi dengan iqamah, teman-teman, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tambah lagi manusia Islam yang sholat. Orang kata sekarang orang Islam antara 1,7 sampai 2 billion. Kalau seluruh manusia kurang lebih 7 billion. Umat Islam 2 billion saja. Yang sholat katakan 1 billion saja, yang lain tak sholat, tak jadi masalah. Yang sholat itu mesti membaca sholawat ke atas Nabi, sebab ada dalam tahiyat yang merupakan rukun di dalam sholat. Subhanallah. Bahkan di dalam tahiyat awal kita baca juga, meskipun itu bukan rukun, teman-teman. Kalau yang tahiyat akhir menjadi rukun sholawat, tapi kita baca sholawat. Belum di awal doa Allahumma sholli ala Muhammad wa sallallahu ditutup wa sallallahu ala Nabi, artinya tidak pernah ada satu detik, satu masa yang tidak pernah disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah suka kekasihnya disebut, teman-teman. Teman-teman pernah bercinta tidak? Dulu muda-muda ada yang bercinta, teman-teman. Kalau disebut nama girlfriend dia, boyfriend kita, pasti hati kita bergetar dan kita suka. Subhanallah. Kita suka, teman-teman, orang menyebut, lebih-lebih lagi menyebut kebaikan boyfriend kita, girlfriend kita. Ya Allah. Kadang-kadang orang menyebut bapaknya girlfriend kita pun hati sudah suka. Padahal bapaknya yang disebut, teman-teman, bukan girlfriend kita. Sebab nyangkut juga dengan girlfriend, itu tak, teman-teman. Adiknya pun kita suka. Nah, itu biasanya bila belum kawin lah, adiknya kasih hadiah. Bapaknya kasih hadiah kain batik, teman-teman. Nah, balik dari Surabaya kasih kain batik, teman-teman. Allahu Akbar. Itu belum jadi menantunya. Kalau udah jadi menantunya tak bagi lagi, teman-teman. Subhanallah. Saya ingin mengatakan kepada tuan-tuan, betapa seseorang itu suka kalau kekasihnya itu dipanggil, disebut, apalagi disebut kebaikan-kebaikannya, pasti hatinya gembira. Allah Subhanahu wa taala mau mewajibkan kepada umat manusia untuk menyebut kekasihnya karena Allah suka, teman-teman.
Di mana orang menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai orang yang menyebutnya. Man shalla alayya sholatan, barang siapa yang memberi salawat kepadaku 1 kali salawat, Allah akan memberi salawat kepadanya 10 kali, tuan-tuan. Anda menyenangkan Allah dengan menyebut Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Allah suka, maka Allah akan menyayangi saudara 10 kali kasih sayang diberi. Mahabbah, kecintaan itu, tuan. Rahmah. Sebab itu disebut oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kamu ini, hai Muhammad, tidak diutus kecuali membawa rahmat, kasih sayang. Siapa yang menyebut namamu, aku beri dia kasih sayang. Siapa yang duduk dalam majelis, yang majelis itu memuliakan engkau, hai Muhammad, menyebut nama engkau, hai Muhammad, menceritakan riwayat hidup engkau, hai Muhammad, menjalankan seperti yang engkau perintahkan, hai Muhammad, aku akan beri curahkan kasih sayang kepada majelis itu yang orang-orangnya datang. Sebab aku suka kekasihku disebutnya oleh orang-orang itu, kekasihku disambutnya oleh orang-orang itu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan malam ini kita dalam rangka meningkatkan mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar Allah mencintai kita. Di mana orang yang bercakap dan cakapnya itu adalah ajaran Nabi, sunnah Nabi, maka Allah mencintai orang yang bercakap itu. Barang siapa yang melakukan kerja-kerja amal dan kerjanya itu mengikut yang telah dikerjakan oleh Nabi, maka Allah akan menyayangi dan mencintai itu. Subhanallah. Orang hebat ini, tuan-tuan. Sehingga Allah tidak menerima tauhid seseorang. Allah tidak menerima orang yang mengatakan la ilaha illallah, kecuali orang itu juga menyebut Muhammad Rasulullah, baru sempurna dan diterima. Aku tolak orang yang mengakui aku sebagai Tuhan tetapi tidak mengakui Muhammad sebagai Rasulku. Aku tolak. Aku tolak orang yang menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau orang itu tidak mau juga menyaksikan atau bersaksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulku, orang yang mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah dan tidak mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku tak mau terima. Pengakuan itu aku tolak. Apa artinya? Dia mau mengakui aku tetapi tidak mau mengakui kekasihku, Habibullah, kekasih Allah. Seluruh kebaikan, amal baik, budi pekerti yang indah, yang cantik sejak Nabi Adam alaihissalam, terus turun sampai Nabi Nuh alaihissalam, turun sampai Nabi Ibrahim, turun sampai Nabi Ishak atau Ismail, turun sampai Nabi Yakub, turun sampai Nabi Yusuf, turun sampai Musa, sampai Harun, terus Zakaria, Yahya, Isa. Semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Nabi, mereka yang saya sebut tadi, akhlak mereka, budi pekerti mereka, tercantum pada tubuh yang satu saja. Dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam diri Muhammad ada akhlak budi pekerti sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, kumpulkan jadi satu. Sebab itu dia bukan terbaik untuk manusia dan seluruh makhluk Allah sahaja,
tapi dia terbaik juga untuk para nabi dan rasul, khataman nabiyyin wal mursalin, yang terbaik di antara mereka Muhammad ibnu Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi jadi hebat, tuan-tuan? Sebab Nabi kita dibimbing, dididik, diajar langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perkataan Rasulullah, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah mendidik saya, Allah mengajar saya, Allah membimbing saya, fa ahsana ta'dibi. Dialah Allah yang memberikan pendidikan terbaik. Dia menyatakan memberi aku didikan yang terbaik, sehingga itulah Rasulullah menjadi orang yang terbaik, dididik langsung. Mari kita lihat sejarah, seolah-olah Allah memang ciptakan Nabi Muhammad SAW tidak dididik oleh bapaknya, tidak dididik oleh manusia, tak ada gurunya Rasulullah. Gurunya adalah Allah secara langsung tadi, tuan. Mari kita lihat. Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim. Bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib sudah wafat. Semua tahu, tuan. Masih dalam kandungan Aminah. Kemudian ketika lahir, itulah yang disebut rahmatan. Nabi setiap bertemu dengan siapapun menjadi rahmat, pasti membahagiakan, menyenangkan, menguntungkan, memberi manfaat. Seseorang yang tidak pernah menyakitkan, tuan-tuan. Sebab perkataan Nabi adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Surah An-Najm ayat 3 dan 4. Dan Muhammad tidak pernah bercakap mengikut hawa nafsunya, tidak pernah mengikut keinginannya, tidak pernah ikut pikirannya sendiri, kecuali in huwa illa wahyun yuha, kecuali yang dicakapkan itu adalah wahyu daripada Allah. Mana mungkin Allah wahyunya itu menyakitkan hambanya? Tak ada, tuan. Mana mungkin wahyu itu salah? Mustahil. Sebab itu yang diucapkan Nabi adalah sempurna, pasti menyenangkan orang. Di mana dia berada, memberi kebahagiaan kepada orang. Maaf, bukan seperti saya dan tuan-tuan. Kadang-kadang cakap kita menyakitkan orang. Kadang-kadang cakap maunya baik, tapi orang yang mendengar sakit hati. Maunya bergurau, tapi yang mendengar sakit hati. Betul kan? Kadang-kadang bukan orang lain yang sakit hati, istri kita pun yang sakit hati. Istri cakap, suami yang sakit hati. Akhirnya kata, tapi ya cakap lah. Awak cakap menyakitkan saja. Anak cakap pernah sakit hati tak, tuan-tuan? Anak-anak pernah tak, tuan-tuan? Subhanallah. Menantu cakap pernah sakit hati sama menantu, tuan-tuan. Begaduh pun ada juga dengan menantunya, tuan-tuan. Subhanallah. Muhammad ibnu Abdillah tidak pernah menyakitkan. Dia selalu membawa kesenangan, kebahagiaan yang disebut rahmat, cinta dan kasih sayang. Dalam marhaban berjanji itu diterangkan ketika Rasulullah SAW lahir, tidak menyakitkan ibunya Aminah. Satu-satunya ibu atau perempuan yang melahirkan tidak merasakan sakit adalah Aminah, ibu Rasulullah SAW. Ibu-ibu di belakang waktu melahirkan sakit tak ibu-ibu? Sakit tak ibu-ibu? Subhanallah. Kata ibu-ibu, banyak yang mengatakan yang paling sakit dalam dunia ini ketika melahirkan anak. Tapi ada ibu yang mengatakan juga,
kadang-kadang dia sakit hati sama anak, perkataan anak yang menyakitkan lebih sakit daripada ketika melahirkan anak. Wah, itu tanya sama ibu-ibu istri kita yang melahirkan. Saya alhamdulillah anak saya 6 orang, saya tidak pernah melahirkan. Alhamdulillah istri saya melahirkan. Aminah tidak merasakan sakit ketika mengandung Muhammad, dan Aminah tidak merasakan sakit ketika melahirkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Lahir dalam keadaan suci, bersih, tidak ada lendir-lendir dan kotoran. Ibarat budak yang baru dimandikan ibunya, bersih, harum, tuan-tuan. Itulah Muhammad ibnu Abdillah yang memang diatur oleh Allah, dijaga oleh Allah. Keseluruhan hidupnya nanti akan menjadi teladan untuk manusia, bukan yang hidup ketika itu, seluruh manusia sampai kiamat nanti untuk mencontohi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan tengok, lahir dalam keadaan yatim, kasihan anak yatim, tuan-tuan. Saya alhamdulillah dulu lahir masih ada abah saya. Tapi ada di antara kita yang kurang bernasib baik, mungkin lahir bapaknya dah meninggal, ya nak tuan-tuan. Ataupun ada yang bercerai, mak saja yang jaga dia. Allahu Akbar. Sebab itu Nabi mengajarkan supaya kita berbuat baik pada anak-anak yatim. Sebab Nabi sudah merasakan bagaimana menjadi anak yatim, tuan-tuan. Jaga anak yatim, kalau boleh pelihara dia, kalau boleh bantu dia, tolong dia, ganjaran dia besar. Ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah, kata Nabi. Aku bersama orang yang menjaga anak yatim hakadha, berdua dekat nanti fil jannah, di dalam surga. Tapi nak jaga anak yatim itu bukan senang, tuan-tuan. Jaga anak sendiri senang, tuan-tuan. Ada yang kata tak senang juga, Ustaz. Apalagi anak yatim. Ada orang yang marah-marah dengan anaknya sendiri, anak kandungnya, Tuhan. Allahu Akbar, memerlukan kesabaran yang tinggi jaga anak yatim. Anak orang lain, ya Tuhan. Anak sendiri kurang ngajar pun marah, kita kadang-kadang, ini anak orang lain pula. Rasulullah disusui oleh ibu susuan bernama Halimah As-Sa'diyah. Ketika kecil, tuan-tuan, bayi, kebiasaan orang Arab ketika itu akan memberikan anaknya untuk disusui oleh ibu susuan yang ada di kampung-kampung, di desa-desa. Dengan suasana yang tenang, yang tentram, keadaan baik. Muhammad diambil oleh Halimah As-Sa'diyah, seorang yang miskin, yang memerlukan uang. Sebab ketika dia pelihara anak orang, menyusui, berarti dia dapat gaji, tuan-tuan. Tidak ada ibu-ibu yang lain mau kepada bayi yang bernama Muhammad ini, sehingga tinggal dia seorang. Yang lain sudah habis bayi-bayi, diambil oleh ibu-ibu yang mau menyusui. Sebab pertama yang mereka sukai adalah untuk mengambil bayi orang-orang kaya, orang-orang terhormat. Kalau zaman sekarang ini mungkin baby-baby, tuan-tuan, anak tuan-tuan, ya, datuk-datuk, duitnya banyak. Sebab itu lumayan juga kalau pelihara anak mereka. Yang tak mau biasanya orang miskin, orang fakir. Yang ketiga yang tak mau adalah anak orang yatim. Anak itu yatim lah, bapaknya dah meninggal lah, tuan-tuan. Sebab anak yatim macam mana diharapkan, bapaknya dah tak ada. Biasanya tak ada duit lah, nak kasih banyak-banyak, termasuk Aminah. Perhitungan ibu-ibu tak mau ambil ini. Tinggal Halimah As-Sa'diyah saja, tuan-tuan, yang datangnya agak terlambat. Sebab onta yang dia naiki itu onta dah tua, sakit-sakit, timpang pula, timpang jalannya, lambatlah, tuan-tuan.
tapi rahmat Muhammad ibnu Abdillah. Begitu Halimah As-Sa'diyah memandang wajah Rasulullah SAW, bersinar-sinar wajah Rasulullah, hati daripada Halimah digerakkan oleh Allah, mahabbah, cinta kepada bayi ini. Diambilnya Muhammad SAW, kemudian memberitahu kepada Aminah, saya akan menyusui anak kamu. Tidak tanya lagi berapa dibayar, tak kisah, sebab hatinya digerakkan oleh Allah, mahabbah, mencintai bayi ini. Kecil-kecil sudah begitu. Wajah Nabi bersinar. Pasal itulah kita selalu melantunkan yang dalam berjanji dalam marhaban, anta syamsul, anta badrul, anta nurul fauqa nuri. Engkau bercahaya bagaikan matahari, bagaikan bintang, bagaikan bulan, bagaikan seluruh sinar di atas sinar-sinar yang ada. Allahu Akbar. Sebab Allah yang memberi sinar kepadanya, kekasihnya diberi sinarnya, sehingga Halimah As-Sa'diyah membawa Muhammad SAW pulang ke kampungnya. Unta yang sakit tempang itu, tuan-tuan, tempang jalannya tiba-tiba boleh bergerak dengan cepat, sehat sampai di kampungnya, tuan-tuan. Yang musim itu adalah kemarau panjang. Muhammad masuk dalam kampung itu, masuk rumah, hujan, tuan-tuan, yang ditunggu-tunggu oleh orang Arab. Sebab sampai sekarang pun kalau di negeri Arab hujan 1 tahun tak sampai 5 kali, teman-teman. Kadang 2 kali, 3 kali saja. Bukan macam kita di sini yang tak terhitung banyaknya hujan, sampai marah sama hujan pun ada. Hujan lagi, hujan lagi. Kacau program saya, tak jadi pergi. Tak, tuan-tuan, marah pun ada. Ya Allah, tidak mensyukuri nikmatnya, teman-teman. Di sana tidak. Tapi rahmat lil alamin yang untuk Nabi kita itu, tuan-tuan, diturunkan curahan hujan. Dan kemudian tuan-tuan tahu, ternak peliharaan daripada Halimah As-Sa'diyah selalu diberi yang sehat, gemuk-gemuk, dan air susunya begitu banyak, sehingga sudah digunakan untuk rumah dan keluarganya, masih banyak lagi boleh dijual lagi, tuan-tuan. Inilah rahmat karena memelihara Muhammad kecil ini, tuan-tuan. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi umur 6 tahun. Saya nak bagi tahu penderitaan Nabi dulu ini, tuan-tuan. Kalau Allah tingkatkan derajat seseorang mulia, hebat lagi, maka ujian yang diberikan itu mesti berat, teman-teman. Kalau Anda mau untungnya cuma kecil, maaf, bisnis kecil-kecil boleh untung. Kalau mau untung besar, maka mestilah bisnis yang besar, teman-teman. Tapi modalnya tentu besar juga. Risikonya kalau rugi habis juga, bankrupt, teman-teman. Ya tidak, ujung-ujung stres. Ada yang mau bunuh diri, teman-teman. Tahu, teman-teman, stres. Di Indonesia kalau pilihan raya itu, teman-teman, yang nak mencalon itu keluar duit banyak-banyak, jual ini jual itu, kalah boleh stres, teman-teman. Begitu pengumuman kalah, ramai yang masuk rumah sakit jiwa, mental dia penyakit, teman-teman. Kalah, bahaya, teman-teman. Betul saya cakap nih, teman-teman. Ya Allah, habis-habisan sebab dia. Sebab saya punya saudara ada yang mencalon juga kalah saja, tuan-tuan. Ya Allah. Nabi SAW diangkat oleh Allah menjadi orang hebat, tapi penderitaannya hebat, mulai daripada yatim saya sebutkan tadi, tuan-tuan. Kemudian setelah disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah, dikembalikan kepada ibunya. Umur 6 tahun Nabi dibawa ziarah oleh ibunya Aminah untuk pergi ke Madinah. Ibunya ya
dibantu dengan pembantunya namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini hebat nanti teman-teman. Ceritanya panjang lah, mau 1 jam lagi cerita tentang Ummu Aiman ini, yang dikatakan perempuan surga yang jaga Nabi. Sejak zaman bapaknya masih hidup sudah jadi pembantu di rumah itu, teman. Subhanallah, Ummu Aiman. Aminah, Ummu Aiman dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil umur 6 tahun. Ingat 6 tahun teman-teman ya. Berjalan daripada Makkah menuju Madinah. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan Muhammad ini kepada keluarganya yang ada di Madinah. Keluarga sebelah bapaknya yaitu Abdullah. Aminah bawa anaknya diperkenalkan. Kurang lebih perjalanan 450 km, teman-teman. Ada sejarah mengatakan naik keledai, ada yang mengatakan naik unta. Yang jelas tidak naik kereta, teman-teman. Enak, teman-teman, tak ada bus aja. Jalan terik matahari panas, 2 perempuan dengan 1 budak 6 tahun, 450 km, teman-teman. Pintu Serike ada, kurang lebih ya. Pintu. Sebelum Serike kali ya. Teman-teman jangan coba-coba mau jalan pulang-pulang almarhum nanti, teman-teman. Subhanallah, jalan kaki. Akhirnya sampai di Madinah. Diperkenalkan ini Muhammad kecil, ini saudara kita. 1, 2, 3 dikenalkan saudara marahnya, selesai pulang dia, teman-teman. Dalam perjalanan dari Madinah menuju Makkah, 1 desa namanya desa Abwa. Aminah sakit demam terus tidak sembuh, bahkan wafat di desa yang namanya Abwa tadi, kurang lebih 150 km daripada Madinah menuju jalan ke Mekah. Muhammad kecil 6 tahun, belum tahu apa-apa, tuan-tuan. Maknya meninggal, menangis, sedih, bingung bagaimana ini. Tak tahu kenapa maknya tak buka mata dia. Kenapa ibunya tidak buka mata dia, tidak bercakap, tidak pandai bergerak, tak berjalan. Muhammad kebingungan. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 6 tahun bersama Ummu Aiman, seorang perempuan, menggali kubur. Susah tak teman-teman pikir? Saya ini kalau tak biasa menggali kubur, mungkin 1 minggu belum tentu dapat. Seperti kalau boleh itu dikuburkan orang. Orang yang tak biasa menggali kubur lama, teman-teman, dia tidak, karena tak biasa. Yang biasa itu cepat. Ini perempuan dengan budak kecil, tanah, ya Allah, tanah padang pasir, kan tengoklah. Allah beri ujian yang berat kepada Muhammad, kehilangan ibunya di tengah perjalanan, dikuburkan di desa Abwa. Jalan lagi pulang ke Mekah, kurang lebih tinggal 300 km, teman-teman. Anak, ingat ya, anak umur 6 tahun. Anak umur 60 tahun pun tak kuat, teman-teman, apalagi 6 tahun. Ya Allah. Akhirnya sampai ke Mekah, diberikan juga Ummu Aiman ini kepada datuknya yaitu Abdul Muthalib. Dan Ummu Aiman tinggal di rumah Abdul Muthalib nak jaga Muhammad. Karena telah diwasiatkan oleh Aminah, jaga anak ini, Muhammad ini seperti anak kamu sendiri. Padahal Ummu Aiman belum berkawin, teman-teman. Nanti berkawin sehingga punya anak Aiman, maka dia dikenal sebagai Ummu Aiman, ibunya Aiman. Akhirnya dipelihara oleh datuknya. Kemudian dipelihara, datuknya meninggal ketika umur 8 tahun, dipelihara oleh Abu Thalib, bapak saudaranya. Saya cuma ingin menekankan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menjadikan Muhammad tidak dibimbing, tidak dididik, tidak diajar oleh manusia. Bapaknya pun tidak, datuknya tidak, maknya tidak. Abu Thalib yang lama dengan dia pun tidak mengajar dia. Sebab Abu Thalib nantinya tidak beriman dengan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
bukan guru Nabi. Meskipun dia menyayangi Nabi, mengasihi Nabi, bahkan melindungi Nabi, tapi tidak beriman dengan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 100% Allah yang bimbing dan didik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tadi saya sebutkan sampai perkataan Nabi ini sudah masuk waktu Isya kan? Nanti ada signal lah. Berhenti dulu kan? Terpulanglah, mana yang mau berhenti dulu boleh, terus saja tak lama lah teman-teman. Insya Allah paling-paling habis dalam pukul 10 ataupun 11. Nah ini ceritanya belum apa-apa lagi, masih kecil lagi Nabi ini. Pukul 10 boleh teman-teman ya. Tuan-tuan pulang nanti saya seorang aja yang cakap. Subhanallah.